Di sini saya bukan mau menghukum atau mau menyalahkan siapa-siapa, tidak. Karena perkara ini sudah jelas berlaku secara terang-terangan dan telah banyak tanggapan orang-orang mengenai wanita muslimah yang berpurda juga pada lagu yang dimainkan. Walhal az-zahir laisa bimurad. Kita nampak dan nilai pada yang zahir karena makna yang zahir bukanlah yang dikehendaki. Setiap sesuatu yang kita nampak, sebelum kita nak bagi hukum, kita kena tahu menanggung serta mentakwilkan dia. Karena misalan ada hadis yang mengatakan orang yang putuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga. Tanggung di sini orang yang menghalalkan perbuatan ini sahaja yang akan kekal dalam neraka. Adapun bagi mereka yang tidak, dia akan masuk neraka untuk sekadar mensucikan dirinya daripada dosa. Kemudian ia dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syurga tak menerima orang-orang yang berdosa, melainkan dosa itu telah dibersihkan sama ada dengan taubat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun masuk neraka Allah terlebih dahulu. Maka di sini bila orang itu bawa agama dalam diri dia dan kemudian dia buat kesalahan, maka jangan salahkan agama, tapi salahkan diri orang itu sahaja. Tapi jangan kita benci pada orangnya, cukup benci pada kelakuannya saja. Maka sama seperti TikTok itu tak salah. Yang salah itu ialah si pemain TikTok itu sendiri. Handphone yang kita pakai sehari-hari ini tak salah. Yang salah itu adalah si pengguna handphone itu sendiri. Rokok itu tak salah, yang salah itu si perokok itu sendiri. Sorban, nikob, jubah itu tak salah, yang salah itu pemakainya itu sendiri. Bila mana suatu perkara itu kena kepada tempatnya, tidak akan pernah menjadi masalah. Karena umum kita tahu zaman sekarang ini zaman fitnah. Telah banyak fitnah yang tersebar, apalagi fitnah untuk agama kita sendiri. Karena orang munafik juga menggunakan pakaian agama, tetapi asal dirinya itu adalah kufur. Sebab itu ada waktu untuk sekarang nih, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, jangan terus-terus kita hukum. Orang ini jahat, orang ini buruk dan sebagainya lah. Sebab yang kita kata jahat buruk itu juga manusia sama seperti kita. Hati yang bercakap ini mungkin lagi teruk daripada mereka. Sebab Allah tutupkan aib kita, kita akan nampak baik. Maka bukan tugas kita menyerang, menghukum orang, karena tugas kita hanya sekedar menyampaikan untuk menerangkan kepada mereka. Maka kita boleh tanggung kepada video itu bahwa mereka buat itu mungkin dalam keadaan mereka jahil. Karena siapa saja boleh dalam kesilapan. Hakta kepada musannif penulis lagu tersebut mengenai Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya mungkin baik, nak buat lagu untuk menceritakan bagaimana Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha dan bagaimana manisnya hubungan Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sikapnya mungkin di situ kurang adab untuk menyebut ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lagu itu di-cover oleh orang ini dan kemudian orang itu, sehingga lagu itu jadi famous dan sehingga lagu ini dijadikan sebagai lagu DJ, remix dan sebagainya. Inilah yang berlaku sekarang. Maka ajarkanlah diri kita untuk bersangka baik. Cobalah ambil perkara yang berlaku ini sebagai suatu pembelajaran. Yang mana buruk jangan kita amalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yang lebih kurang tiada tinggal lagi pada Islam di akhir zaman ini, melainkan hanya tinggal kepada nama. Kita lihat kebaikan yang asalnya baik dianggap dijadikan sebagai suatu keburukan, yang buruk pula dianggap suatu kebaikan. Maka di sini jika tak mampu nak betulkan si pelaku, maka cubalah betulkan kepada orang yang melihat, supaya untuk memperbaiki sangkaannya, agar apa yang dipandang jangan terus dihukum dan dikaitkan pada orang yang tak bersalah. Tepuk dada, tanya